Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, di pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengidentifikasi elektrokardiogram. Yang mana elektrokardiogram ini sebagai salah satu eh, alat ukur, instrumen ukur, maupun alat diagnostik ketika kita berhubungan dengan kasus-kasus gangguan irama jantung maupun kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan pada kelistrikan jantung. Untuk itu, ini adalah aspek teoritis dari dasar-dasar dari kelistrikan jantung. Nah, seperti yang kita tahu bersama, bahwasanya jantung itu merupakan organ yang vital di dalam sistem transportasi oksigen. Dan kita juga tahu bahwasanya sebenarnya kebutuhan utama sel untuk terus hidup, kemudian organ, kemudian individu manusia untuk supaya terus hidup itu, maka kebutuhan utamanya itu adalah oksigen. Nah, yang mana jantung itu dia bertanggung jawab untuk memompa darah beserta dengan cairan, beserta dengan sel-sel darah, kemudian nutrisi yang dibutuhkan dalam eh, sel di sistemik seluruh tubuh. Baik itu kebutuhan oksigen, nutrisi, cairan, ketika sel mengalami cedera untuk pemulihan cedera sampai pada tingkat sel, maupun sel yang digunakan eh, darah, oksigen, nutrisi yang digunakan itu untuk eh, pemulihan terhadap cedera maupun regenerasi sel-sel yang telah mati. Nah, jantung itu memompa darah dari paru ke sistem sirkulasi perifer. Baik memompa darah ke sirkulasi pulmonal maupun ke sirkulasi sistemik. Darah beserta dengan pembuluh darah, arteri maupun vena, dia bertanggung jawab untuk mensuplai oksigen terus-menerus. Maksudnya terus-menerus itu dalam kondisi metabolisme yang paling rendah, yaitu mungkin ketika kita tidur, ketika kita hanya duduk termenung saja, maupun eh, jantung itu dia harus mampu memompa darah untuk mensuplai oksigen pada kondisi metabolisme yang tinggi, ya. Contohnya misalkan pada saat kita berolahraga atau melakukan aktivitas berat, maka jantung harus bisa memenuhi, bisa memompa darah untuk mencukupi metabolisme tersebut. Nah, yang dipompa itu tidak hanya oksigen tetapi juga nutrisi. Nah, eh, kita tahu bahwasanya jantung kita bisa mengauskultasi, bisa mendengarkan eh, suara jantung itu, ya. Yang mana itu sebenarnya adalah suara gerakan dari katup mitral ketika darah melewati katup, baik itu katup mitral maupun katup bikuspitalis. Nah, eh, jantung di dalam proses memompa itu melakukan kerja
otot jantung itu berkontraksi ataupun relaksasi. Kontraksi kita sebut dengan istilah depolarisasi, sedangkan relaksasi kita sebut dengan istilah repolarisasi. Ya. Jadi kontraksi otot jantung itu akan menghasilkan denyutan, yang mana pada kondisi yang fisiologis, kontraksi atau denyutan otot jantung itu umumnya ritmis. Ya, umumnya ritmis. Ya. Jadi kalau orang Indonesia menyebutnya dengan istilah ya, deg 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 ya, gitu ya, seperti suara ini ya, apa namanya, uji nyali gitu. Nah, kemudian kalau orang-orang di eh, Amerika ya, ya mengatakan dengan suara jantung itu bleb bleb ya, bleb 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 gitu ya. Nah, tapi kalau suara denyut jantung mahasiswa atau mahasiswi fisioterapi yang sedang dicampakkan dan disakiti, kayaknya suaranya celekit ya, celekit, celekit gitu ya. Agak menyayat memang. Kayaknya suaranya seperti itu kayaknya. Nah, eh, denyutan yang ritmis itu dihasilkan dari aktivitas impuls listrik. Ya, impuls listrik. Asalnya dari mana? Kalau impuls listrik di jantung itu asalnya dari S anode. S anode sendiri itu berasal dari eh, sel serabut saraf ya, nervus vagus. Ya, nervus vagus yang dia eh, pusat selnya itu ada di medula oblongata ya, dari sana. Jadi berasal dari medula oblongata. Nah, kontraksi mekanik yang menghasilkan gerakan kontraksi maupun relaksasi, gerakan depolarisasi dan repolarisasi akan menghasilkan pumping action. Ya, jadi menghasilkan pompa aksi ya. Nah, ternyata arus atau impuls listrik yang ada di jantung tadi, yang ada di S anode menyebar ke seluruh eh, otot jantung, itu ternyata ada sebagian yang bisa terdeteksi di elektrode di permukaan kulit ya. Jadi bisa terdeteksi di permukaan kulit gerak apa namanya impuls listrik yang ada di jantung itu. Sehingga oleh si penemu EKG ini ya, aliran listrik selama siklus jantung itu bisa direkam. Dan hasil rekamannya itu memiliki karakteristik gelombang yang dikenal dengan gelombang EKG. Nah, EKG ini merupakan alat yang penting, alat yang utama yang digunakan oleh dokter maupun tenaga kesehatan yang lainnya, termasuk kita, fisioterapis. Ya, untuk apa? Yang pertama digunakan untuk mendiagnosis atau sebagai dasar membuat clinical reasoning dalam proses pengobatan penyakit jantung. Di sisi yang lain, ketika kita fisioterapis, itu hasil EKG ini kaitannya dengan eh, mata kuliah pengukuran, maka EKG ini menjadi dasar bagi pasien, apakah pasien ini bisa kita lakukan exercise test bagi kita fisioterapis. Ya. Kita lakukan exercise test. Nah, kenapa? Karena gelombang jantung ini menjadi prasyarat. Ya. Kalau memang pada kondisi kelistrikan jantung itu membahayakan,
pasiennya mengalami gangguan irama jantung, maka exercise yang akan kita lakukan, baik itu exercise untuk tujuan pengukuran maupun exercise untuk tujuan terapi, itu akan membahayakan nyawa keselamatan pasien. Terutama ya pasti pasien yang mengalami gangguan kelistrikan jantung ataupun pasien dengan keluhan penyakit kelainan jantung secara umum, ya itu eh, fungsi dari EKG. Bahkan kita sebagai fisioterapis ketika kita melakukan exercise test atau juga exercise terapi, ini kita harus terus-menerus melihat perubahan pada kelistrikan jantung selama exercise test itu dilakukan, selama exercise terapi itu kita lakukan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya jangan sampai exercise test yang kita berikan itu terlalu membebani jantung pasien, sehingga justru akan eh, efek buruk yang terjadi pada pasien. Kita harus mencegah itu. Nah, EKG tidak hanya menjadi alat yang penting bagi tenaga medis, tetapi juga fisioterapis ya. Karena itu tadi eh, kita bisa memutuskan apakah pasien ini boleh dilakukan exercise test, boleh bagaimana kondisi jantungnya merespon ketika kita minta pasien untuk melakukan aktivitas fisik, exercise terapi. Nah, di beberapa tempat, kadangkala EKG itu disertai dengan lembar interpretasi oleh tenaga medis. Tetapi ingat, hasil EKG ini kita juga perlu melihat apakah EKG ini dilakukan ketika pasien dalam kondisi waktu itu, ataukah ada hasil rekaman yang kontinu, hasil rekaman yang terus-menerus. Ya, contoh misalkan ketika nanti saudara praktek bekerja di eh, pusat jantung, ya, pusat jantung terpadu gitu ya, bekerja di rehab jantung, maka ketika pasien kita tes jalan 6 menit, bisa jadi pasien kita pasang telemetri. Telemetri itu adalah EKG yang bisa merekam terus-menerus selama pasien aktivitas tes jalan 6 menit. Kita pasang itu telemetrinya. Tidak hanya tes jalan 6 menit, mungkin juga pasien kita eh, latih berjalan di atas treadmill dengan kecepatan tertentu, sudut kemiringan inklinasi di treadmill juga sudut tertentu. Ya, kita terus memonitor bagaimana eh, gelombang kelistrikan jantung itu terjadi. Dan kita harus mewaspadai jangan sampai gelombang-gelombang kelistrikan jantung yang berbahaya itu muncul ketika kita berikan exercise test. Ya. Oleh karena itu, karena tidak setiap tempat itu memiliki hasil interpretasi yang real time, maka kita fisioterapis juga minimal ya, minimal tahu bagaimana cara membaca EKG ya. Atau minimal kita fisioterapis mengenali karakteristik gelombang listrik jantung yang akan membahayakan ketika kita lakukan exercise test. Ya, kenapa? Karena kalau sampai terjadi eh, muncul gelombang-gelombang yang membahayakan pada saat kita lakukan exercise test,
itu bisa menyebabkan ancaman nyawa, ya, mengancam keselamatan pasien. Karena itu kalau terjadi ya kita bisa dituntut melakukan malpraktek. Oke, nah sebagai dasar ya mungkin Pak Yoga akan merefresh terlebih dahulu bagaimana anatomi dan fisiologi dari sistem kelistrikan jantung. Nah, impuls listrik pada jantung itu dihasilkan oleh aliran ion sepanjang membran sel otot jantung. Ya. Nah, membran potensial tersebut berubah secara cepat ketika depolarisasi, ketika otot jantung kontraksi dengan terbukanya natrium channel dan kalsium channel, ya, gerbang natrium dan gerbang kalsium. Nah, gerbang yang kalsium atau ion kalsium itu menjadikan kontraksi miofibril pada otot jantung. Nah, ini kurang lebih ini sama ya seperti modelnya kontraksi aktin dan miosin pada otot skeletal ya. Yang membedakan kontraksi pada otot jantung itu dilakukan secara kontinu terus-menerus dan ritmis ya. Ritmis itu ya deg-degnya itu apa mengikuti irama. Nah, setiap sel otot jantung itu memiliki periode refraktori yang absolut. Maksudnya apa? Bermakna stimulus tambahan tidak dapat menyebabkan depolarisasi tambahan. Artinya kalau ada stimulus listrik tambahan itu tidak akan menyebabkan otot jantung tiba-tiba berkontraksi. Ya. Nah, periode refraktori sel atrium lebih pendek dibandingkan sel ventrikel. Ya, jadi saudara masih ingat ya anatomi jantung terbagi menjadi atrium dan ventrikel. Atrium terbagi menjadi atrium kanan, atrium kiri. Ventrikel terbagi menjadi ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Oke. Menutupnya gerbang kalsium secara lambat saat repolarisasi. Repolarisasi itu berarti jantung pada saat diastul, jantung pada saat relaksasi. Ya. Dengan membukanya gerbang kalium menyebabkan aliran cepat kalium yang memulihkan potensial membran negatif istirahat. Nah, di jantung itu ada bagian sistem konduksi yang mampu melakukan self excitation ya atau juga berperan sebagai pacemaker, pembuat irama ya. Bahasa awamnya ini jantung itu memiliki eh, genset, pembangkit listrik sendiri ya. Nah, sel-sel pacemaker ini pengatur kecepatan itu adalah S-anode atau nodus sinoatrium. Nah, nodus sinoatrium ini dia letaknya ada di puncak kubah dari atrium kanan. Ya, ada di sana. Jadi yang mengatur pace irama kecepatan itu adalah S-anode. Sehingga nanti pada pasien-pasien yang kondisi irama jantungnya fisiologis normal, maka hasil EKG-nya itu akan terlihat terbaca sinus ritem. Oke, kecepatan depolarisasi, kecepatan kontraksi S-anode itu menentukan kecepatan denyut jantung. Ya. Jadi ya komandannya itu ya S-anode gitu kan. Jadi yang ngatur ini adalah S-anode. Ketika metabolisme rendah, posisi rebahan tidur, scroll-scroll sosmed, maka S-anode ini akan membuat kecepatan denyutan jantung itu juga rendah. Tetapi ketika tiba-tiba langsung bangun, berdiri lalu berlari,
terjadi metabolisme tinggi, maka S-anod juga akan mengatur kecepatannya lebih cepat lagi untuk menyesuaikan kebutuhan denyutan yang lebih cepat. Pada kondisi tertentu, ya Pak Yoga menyebutnya dengan oglangan, mati lampu. Ya, apa itu? Pada kondisi ketiadaan impuls dari S-anod. Jadi S-anod itu sudah tidak ada, sudah tidak memiliki impuls listrik. Jadi S-anod itu sudah tidak memiliki impuls listrik. Kapan itu terjadi? Ketika pada pasien yang mengalami gangguan pada medula oblongata. Entah itu mungkin ada yang menyebutnya dengan apa eh, mati batang otak. Ya, ada yang menyebutnya seperti itu. Itu sebagai contohnya ya. Nah, ketika S-anod sudah tidak mampu lagi menghasilkan impuls listrik, maka AV-node akan mendepolarisasi secara spontan menggantikan perannya sebagai pacemaker. Ya, jadi S-anode itu akan ketika S-anode mati tidak memiliki impuls listrik, maka impuls listrik akan digantikan oleh genset cadangan, yaitu AV-node. Nah, pada kondisi tertentu, ketika S-anode kehilangan impuls listrik, AV-node juga kehilangan impuls listrik, maka serabut Purkinje yang tersebar di sepanjang otot ventrikel kiri dan otot ventrikel kanan jantung yang akan menggantikan depolarisasi, yang akan menggantikan menghasilkan impuls listrik secara otonom, ya, sehingga ventrikel kanan dan ventrikel kiri tetap bisa berdenyut. Tetapi ada perbedaannya nih, ya, ada perbedaannya. Apa yang membedakannya? Impuls listrik yang kalau yang dihasilkan oleh S-anode itu bisa menghasilkan denyutan yang 50 denyut per menit atau ada juga mengatakan 60 denyut per menit sampai ke sesuai dengan kebutuhan metabolisme tinggi. Bisa mungkin mencapai 160 denyut per menit, ya 170 denyut per menit ketika melakukan aktivitas tinggi, aktivitas yang berat. Yaitu adalah impuls listrik yang berasal dari S-anode. Tetapi pada kondisi S-anode kehilangan impuls, maka digantikan oleh AV-node, maka denyutan yang dihasilkan itu berkisar di antara 40 sampai dengan 50. Nah, awal denyutan impuls listrik dari AV-node yang hanya 40 sampai 50 ini hanya cukup untuk mensuplai, memompa darah, cukup untuk hanya aktivitas metabolisme rendah. Metabolisme rendah, ya. Metabolisme rendah. Mungkin hanya sekedar ya duduk, kemudian tiduran, paling maksimal adalah berdiri. Itu kalau avenut. Sedangkan ketika S-anode maupun AV-node kehilangan impuls listrik, tadi kan impuls listrik digantikan oleh serabut Purkinje, ya. Serabut Purkinje saja yang punya impuls listrik, maka denyutannya itu di bawah 40 denyut per menit. Maka ini pasiennya itu ya hanya cukup untuk memompa sampai kepada menjaga kondisi apa ya sel yang ada di otak saja. Biasanya ketika impuls listrik itu hanya berasal dari serabut Purkinje, biasanya pasiennya dalam kondisi koma biasanya. Ya, seperti itu. Pak Yoga pernah punya pengalaman. Jadi waktu itu ada istrinya Pak Lurah.
yang sedang dirawat di bangsal jantung di Rumah Sakit Muardi. Karena orang tua Pak Yoga minta ke Pak Yoga untuk mengantarkan ke sana, ya Pak Yoga ngikut ya, karena ini adalah perintah orang tua. Ya udah, eh, Le antarkan Bapak sama Ibu jenguk Bu Lurah, karena istrinya Pak Lurah, gitu kan, ke bangsal jantung di Muardi. Kemudian sampai di sana, ya Pak Yoga lihat kok tampilan fisiknya kok Bu Lurah ini dia terpasang ya monitor bedside monitor ya kemudian ventilator tiba-tiba kadang mengigau mengigau ya seperti itu. Nah, selama kurang lebih Pak Yoga mengamati sekitar 15-an menit itu ternyata denyut jantung yang dimiliki oleh Bu Lurah itu hanya ada di angka 35. Ya, ada di angka 35. Nah, kemudian ibunya Pak Yoga langsung tanya, Le, gimana itu kondisi Bu Lurah? Ya, Pak Yoga bilang, ya kok denyut jantungnya kok hanya 35, paling tinggi 38, berarti kan ada di bawah 40. Maka asumsi Pak Yoga, ini SA node sudah kehilangan impuls. AV node juga kehilangan impuls listrik, sehingga yang ada di impuls listrik yang ada itu hanya ada di serabut Purkinya saja. Lalu Pak Yoga nyampaikan, ya sudah, putra-putranya Pak Lurah aja ditelepon ya, yang ada di luar kota untuk bersiap pulang, gitu kan, bersiap pulang. Loh, kenapa memangnya? Ya kita nggak tahu kapan memang eh, Bu Lurah itu akan dijemput oleh Abang Israel, gitu kan. Nah, akhirnya malam itu Pak Yoga pulang, ya 2 hari kemudian, ya 2 hari kemudian Bu Lurah meninggal dunia. Ya, kenapa? Karena memang kalau eh, impuls listrik itu dihasilkan hanya berasal dari serabut Purkinya, itu ya hanya cukup untuk menghidupi saraf, tapi eh, mohon maaf, menghidupi otak. Ya, tapi kan tidak bisa bertahan lama karena kan eh, cardiac output-nya kan rendah. Ya, jadi eh, impuls listrik yang dihasilkan di serabut Purkinya itu menghasilkan cardiac output yang rendah. Ya, tinggal menunggu kerusakan pada otaknya saja. Nanti begitu otak sudah semuanya rusak, mengalami iskemik atau otak nekrosis, ya sudah, individu itu meninggal dunia. Ya, seperti itu prosesnya. Nah, ini adalah eh, gambar dari gelombang jantung. Ya, jadi dimulai dari input listrik yang berasal dari S anode. Ya, nah listrik yang berasal dari S anode yang dikenal dengan perjalanan dari S anode, listrik yang menyebar ke seluruh dinding atrium, dia akan menghasilkan gelombang PR interval, ya dari mulai dari ini PR interval. Ya, kalau dilihat dari waktunya itu kisaran 0,12 sampai dengan 0,20 detik. Ya, jadi 1 detik belum tidak ada ini ya. Ya, ini adalah gambaran denyutan normal loh ya. Jangan dipikir, oh ini cepat sekali. Jangan-jangan ini pasiennya takikardi. Enggak, ini adalah gambaran normalnya. Oke, dia akan menghasilkan gelombang P sampai dengan Q. Jadi gelombang P itu adalah gelombang yang dihasilkan ketika impuls listrik menyebar dari S anode ke seluruh dinding atrium. Itu adalah gelombang P. Lalu ketika listrik nyampe pada AV node,
maka akan muncul gelombang Q. Ya, gelombang Q. Gelombang Q ini dia berupa ya kayak apa ya? Selokan sempit gitu ya, selokan sempit. Nah, kalau gelombang P ini dia bukit bukit kecil ya, bukit kecil. Oke. Terus kemudian setelah itu impuls listrik akan menyebar ya melewati bundel his kanan maupun bundel his kiri secara bersamaan ya terus ke seluruh dinding ventrikel kiri maupun ventrikel kanan maka akan menghasilkan gelombang QRS ya akan menghasilkan gelombang QRS ya. Nah, gelombang R ini adalah puncak kontraksi otot jantung. Ya, puncak kontraksi otot jantung adalah gelombang R-nya. Setelah itu, setelah seluruh dinding ventrikel kanan dan ventrikel kiri jantung berkontraksi diikuti dengan repolarisasi, diikuti dengan fase diastol. Nah, repolarisasi atau diastol itu akan menghasilkan gelombang ST yang dikenal dengan ST segmen ya seperti itu gambarannya. Nah, S ini dari lebih bawah, kemudian T itu dia adalah bukit yang lebih tinggi, lebih lebar dibandingkan gelombang P. Oke. Nah, QRS tadi, QRS interval itu normalnya 0,06 sampai dengan 0,11 detik. Jadi kontraksinya itu cepat sekali. Tetapi fase repolarisasi, ya gelombang T ini adalah repolarisasi, dia memiliki fase yang lebih panjang. Ya, nah, dia lebih panjang. Oke. Nah, terus, Pak, gimana dengan eh, garis yang mendatar? Garis yang mendatar, contohnya sebelum P, ini kan ada garis mendatar nih. Terus kemudian di bawah P, lembah P ini sampai dengan sebelum Q kan ada garis mendatar, ya. Ini disebut dengan garis isoelektris. Ya, disebut dengan garis isoelektris. Ya, jadi garis mendatar itu adalah garis isoelektris. Jadi kalau di atas ini berarti dia positif. Kalau di bawah dia negatif. Ya gitu. Nah, ini adalah gambaran EKG ya. Nah, bingung enggak nih? Moga-moga tidak bingung ya. Nah, ini ada yang ada 12 rekaman eh, hantaran ya. Nggak usah dipikir kok Pak. Tadi Pak Yoga bilangnya gelombang R ya, gelombang R ini kan ada positif, dia ada di atas Pak Yoga. Lantas kenapa lead V2, lead V3 ini kok gelombang R-nya di bawah? Apakah itu normal atau tidak, Pak Yoga? Sekali lagi, Pak Yoga mengatakan ini adalah gelombang EKG yang normal. Ya. Ini di bawah ini sudah tertulis jelas. Ini adalah gambaran ya keterangannya sudah jelas. Keterangan gambar rekaman EKG yang normal. Ya. Oke. Nanti Pak Yoga bisa menjelaskan ya kenapa pada V1 V2, V3 itu R-nya ada R-nya negatif, ada di bawah ya. Ini kan R-nya ada di bawah nih. Ya. R-nya kan negatif. Oke. Kemudian yang di AVL ini juga R-nya negatif. Di AVR ya, ini juga R-nya juga negatif. Ya, seperti itu. Kenapa? Nah, kan 12 dulu ya. Pak Yoga jelaskan 12 lead EKG normalnya. Nah, lead satu ini adalah gambar impuls listrik jantung yang dilihat antara arteri kanan
menuju ke arteri kiri. Ya. Jadi antara arteri kanan menuju ke arteri kiri. Ya, jadi pasiennya kan ini apa ya, depaplang ini ya, deplaplang ini ya. Jadi ini satu. Oke. Ketika satu itu maka cerminnya kan denyutannya ke arah bawah kan. Jadi R-nya kan ke bawah. Jadi maka dia eh, dilihatnya dari atas gitu ya. Dilihatnya dari atas. Oke. Nah, memang di satu ini seringkali gelombang EKG-nya tidak utuh. PQRST. Ya, tidak utuh. Kemudian di lead yang kedua, ya, lead kedua ini adalah gelombang EKG yang dilihat dari impuls listrik yang dilihat dari arteri kiri menuju ke arteri tibialis posterior kiri. Yaitu adalah lead 2, ya, lead Romawi 2. Kemudian lead Romawi 3 itu adalah gelombang EKG yang dilihat dari arteri tibialis kiri menuju ke arteri radialis kanan. Ya, menuju ke arteri radialis kanan. Ya, oke. Lantas, apa itu AVR? AVR itu adalah impuls listrik jantung yang terdeteksi di arteri radialis kanan. AVL adalah impuls listrik jantung yang terdeteksi pada arteri radialis kiri. AVF adalah impuls listrik jantung yang terdeteksi pada arteri tibialis posterior kiri. Sudah ya? Oke. Nah, itu adalah Romawi 1, 2, 3, AVR, AVL, dan AVF. Ya, ini impuls listrik jantung yang bisa terdeteksi pada ekstremitas. Ya, pada ekstremitas. Tadi kan Pak Yoga di awal-awal tadi menyebutkan bahasanya impuls listrik jantung juga terdeteksi di seluruh permukaan tubuh kan. Nah, maka ini dideteksi pada masing-masing ekstremitas. Kemudian ada 6 ya. Kemudian yang V1, V2, V3, V5, V4, 5, dan V6 ini adalah lead atau impuls listrik jantung yang terdeteksi mengelilingi sangkar toraks. Oh, ya, sangkar toraks nih. V1 ya, V1 ini dia terletak pada ICS 3 sisi kanan sternum. V2 ditempelkan pada ICS 3 sisi kiri sternum. Ya, berikutnya adalah V4. V4 ini diletakkan pada ICS 4 mid clavikula. Mid clavikula itu kita lihat di sepanjangnya clavikula lalu kita pasang tengah ya. Nah, nanti minggu depan insya Allah kita akan praktekkan ya bagaimana memasang ya SOP melakukan rekam jantung EKG. Oke. Kemudian V3 ini pertengahan antara V2 dan V4. Berikutnya adalah V6. V6 ini adalah diletakkan pada ICS 4 mid aksila ya. Jadi di sejajar dengan pertengahan aksila. Kemudian V5 ini diletakkan di pertengahan antara V4 dengan V6. Ya, jadi gambarannya seperti ini ya. Kalau yang bagian depan ini adalah sternum dan bagian belakang ini adalah corpus vertebrae, maka posisi V1, 2, 3, 4, 5 ini dia seakan-akan dia memotret, ya, memfoto jantung dari berbagai sudut angle, ya gitu ya, dari berbagai sudut angle. Oke, begitu ya, gambarannya seperti itu. Terus bagaimana mengevaluasi strip EKG? Maka yang kita cari adalah bagaimana kecepatan atau regularitas dari ritme. Taunya dari mana? Taunya dari jarak
RR interval, jarak antar gelombang R. Nah, tuh, ya jaraknya dulu ya dilihat. Nah, sebelum lihat ritme ini, menurut Pak Yoga yang penting adalah kita lihat apakah gelombang PQRS itu komplit dan sesuai dengan gambaran normalnya. Ya, gambaran normalnya maksudnya begini. Ketika di V3, ya V3 ini ya, ini gelombang P-nya ini positif, tetapi gelombang R-nya negatif, ya, gelombang T-nya positif, ya. Nih yang benar ini ya, gelombang P, Q, R, S, T. Oke, ya, ini adalah standar gelombang EKG-nya ya. Nah, tetapi ketika kita lihat di V1 ya, V1 ini gelombang P itu negatif. Gelombang R negatif, justru gelombang S itu positif dan gelombang T negatif atau terbalik. Ya, negatif itu berarti terbalik karena kan harusnya kan R itu kan di atas. Nah, tapi ini kan R-nya di bawah, maka ini R-nya terbalik dan seterusnya ya. Nanti eh, kita akan mempraktekkan dan saudara akan lebih mudah mencermati ketika nanti hasil print-printan EKG itu keluar. Terus, apakah gelombang P selalu mendahului QRS kompleks? P mendahului QRS, P muncul sebelum QRS berarti sinus ritem. Tapi kalau gelombang P hilang, maka SA node kehilangan impuls listrik. Itu ya, gampang kan? Terus, QRS kompleks setelah gelombang P. Ya, QRS itu adalah depolarisasi kontraksi ventricle. Harus muncul setelah P. Nah, kalau mendahului P bagaimana? Nah, ini berarti ada masalah dengan kelistrikan jantung. Terus, bagaimana PR interval dan apakah QRS kompleks, durasi, dan morfologinya normal? Oke, ini adalah gambarannya. Yang mendatar setiap garis EKG, gelombang EKG yang mendatar itu disebut dengan garis isoelektris. Lalu muncul gelombang P, ya, gelombang P, lalu isoelektris dan muncul gelombang Q, ya. Antara P dengan R itu disebut dengan PR segmen. Ya, antara gelombang P dengan R ini disebut dengan PR intervalnya, ya, PR intervalnya. Jadi PR interval itu adalah perjalanan impuls listrik dari SA node menuju ke AV node. Itu adalah PR interval. Oke, nah nanti saudara bisa melihat berapa amplitudo atau lama durasi perjalanan impuls listriknya itu ya. Contohnya misalkan di sini ya. ST segmen ini contohnya ya. Ini kan satu kotak kecil ya, satu kotak kecil ini 1 mm itu setara dengan 0,04 detik. Tetapi satu kotak besar atau 5 mm itu setara dengan 0,2 detik. Ini adalah durasi lamanya impuls listrik berjalan. Tetapi kalau ketinggian ini menunjukkan intensitas tegangan listriknya. Ya, naik ke atas 1 mm itu setara dengan 0,1 mikrovolt. Nah, tapi kalau 5 ini setara dengan 5 mm setara dengan 0,5 mikrovolt. Mikrovolt atau milivolt ya, milivolt. Nah, strip AG yang dicetak itu terbagi 1 mm dan lebar milimeter dengan penanda garis tebal
Untuk menilai kelistrikan jantung yang posisi standar, kondisi standar itu adalah kecepatan kertasnya 25 mm per detik, gitu ya. Nah, untuk menghitung denyut jantung maka temukan gelombang R. Oh, ini gelombang R ada di posnya ada di sini, ya. Satu, ini kan R, kemudian ini R lagi. Maka kita hitung jarak RR intervalnya ini. Ya, berapa denyut jantung pasien pada kasus ini? Ya, dia denyut jantungnya adalah 80 denyut per menit. Ya, nanti ketika praktek ketemu langsung nanti Pak Yoga akan me- menunjukkan, ya, akan menunjukkan perhitungannya. Nah, ini menggunakan penggaris, ya, penggaris EKG. Ini pasiennya ini denyut jantungnya berapa ini? Gitu. Ini kan titik referensinya. Set kita temukan, loh, apakah benar ini ada di sini? Ya, enggak. Yang kita pakai ini yang kedua ini. Ya, berarti denyut jantung pasien ada di 74. Ya, karena ini ada 75 di bawahnya satu berarti dia denyut jantungnya ada 74 denyut per menit. Lantas, no, ini sulit ini ya, sulit. Nah, ini termasuk masalah fisioterapi yang harus diwaspadai kalau menangani ketemu pasien dengan eh, impuls listrik jantungnya seperti ini. Ini adalah kondisi atrial fibrillation. Ya, ritmenya tidak teratur. Kenapa ritmenya tidak teratur? Karena jarak antara RR interval ini, ya, ini R, ya, kemudian ini adalah R, kemudian ini adalah R lagi, ini R1, ya, ini R2, ini R3, ya, R3 itu anu ya, Suzuki ya. Ini R4, kemudian di sini adalah R5. Nah, jaraknya ini kan berbeda-beda kan? Ya toh? Nah, kan jaraknya berbeda-beda. Ketika jaraknya berbeda-beda ini, maka kita akan kesulitan menghitung denyut jantung. Nah, ini adalah dikenal dengan atrial fibrillation. Oke ya. Nah, kita sulit ini ngitung ya. Nah, terus gimana Pak kalau pasiennya kondisi seperti ini? Ya, atrial fibrillation. Berarti atrial itu kan asalnya dari atrium, fibrilasi. Berarti kan S anodnya kan bermasalah ya. S anodnya itu tidak menghasilkan impuls yang ritmis. Nah, kalau pasiennya ini gampang tinggal langsung pasang pacemaker ya. Nanti dokter eh, bedah jantung atau dokter jantung nanti yang akan masang pacemakernya. Oke ya. Oke. Lanjut. Loh ini cara ngapusnya gimana ini? Nah, oke. Gimana mengidentifikasi aritmia? Ya, aritmia itu akan mempengaruhi pembuatan keputusan klinis. Aritmia, gambaran aritmia itu akan mempengaruhi kita fisioterapis apakah akan melakukan exercise test atau tidak. Jangan-jangan jenis aritmia yang kita hadapi pasien ini, yang sedang diderita oleh pasien ini, aritmianya itu membahayakan. Ketika kita lakukan exercise, pasien bisa saja meninggal dunia ketika kita lakukan exercise test. Ya, ini kita harus tahu persis ya jenis aritmianya ini aritmia yang berbahaya atau tidak berbahaya. Ya, oke ya, oke.
Terus rentang signifikasi aritmianya itu dari tidak berbahaya sampai pada mematikan. Jangan sampai ketemu pasien aritmia mematikan, ya kondisi aritmianya, irama jantungnya itu kategori mematikan, kita tetap melakukan exercise tes. Pasiennya bisa meninggal dunia tuh. Kita lakukan tes pengukuran, ya bisa diseret ke malpraktek gitu ya. Terus kita tidak hanya melihat apakah kelistrikan jantung itu menunjukkan aritmia, tetapi kita juga melihat apakah ada bukti gangguan hemodinamik. Hemodinamik itu ada tiga: tekanan darah, denyut jantung, saturasi oksigen. Ya, maka kita juga perlu melihat tekanan darah pasiennya bagaimana. Sehingga saudara saya minta untuk praktek mengukur tekanan darah ketika pasien melakukan exercise. Ya, yang paling gampang kemarin Pak Yoga minta saudara mengukur tekanan darah ketika pasien jalan kan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk membuktikan apakah ada gangguan hemodinamik ketika pasien melakukan exercise. Kan kita sedang ngetes nih, ya. Apakah ada gangguan eh, denyut jantung ketika exercise dan saturasi oksigen ketika melakukan exercise? Apakah aritmia itu menjadi pencetus masalah yang lebih serius atau bahkan mematikan? Terus kita lihat juga apakah aritmianya itu kejadiannya akut atau kronis. Oke, kita lihat ini adalah jenis aritmia supraventrikular. Supra itu di atas. Ventrikular berarti di atasnya ventricle. Jadi gangguan irama jantung yang terjadi di atas ventricle. Ada di mana itu? Atasnya ventricle berarti bisa jadi ada di SA node, bisa jadi terjadi pada AV node karena di atasnya ventricle, gitu ya. Jadi lokasinya jelas nih. Nah, ini terjadi di atrium atau di AV junction, ya, AV node. Dikategorikan sebagai sinus, atrium, atau simpangan. Nah, ini adalah gambar dari sinus aritmia. Ya, RR intervalnya bervariasi. Tadi sebelumnya Pak Yoga tunjukkan itu yang RR-nya sangat bervariasi. Ya, jarak ya antara RR ini ya. Nah, ini dengan sini, ini dengan sini, ini dengan sini, ya. Kemudian ini dengan sini, ya. Ini semuanya bervariasi jaraknya. Nah, maka ini disebut dengan sinus aritmia. Jadi yang dilihat hanyalah gelombang R-nya. Ya, yang dilihat adalah gelombang R. Oke. Berikutnya, ini dikenal dengan sinus bradikardi, yaitu ritme sinus yang terjadi dengan kecepatan kurang dari 60 denyut per menit. Jadi R-nya ini itu jaraknya itu jauh sekali, ya, jauh sekali, ya. Ini jarak R-nya, ya, oke ya, jauh sekali. Maka ini dikenal dengan sinus bradikardi. Kalau dihitung itu denyutan per menitnya itu kurang dari 60. Loh Pak, tadi Pak Yoga mengatakan kalau kurang dari 60 itu bisa jadi eh, im- kehilangan impuls pada avenut. Belum tentu. Ya, pada seseorang dengan tingkat kebugaran tinggi, contohnya atlet Messi, Lionel Messi. Lionel Messi itu denyut jantung istirahatnya itu bisa hanya 45, 48, 50 paling maksimal itu denyut jantungnya per menit pada kondisi duduk. Mungkin duduk sambil scroll-scroll eh, scroll-scroll sosmed meratapi nasibnya Lionel Messi gitu ya. Kenapa? Karena
sebagai pemain klub dia memiliki penghargaan Ballon d'Or, tetapi sebagai warga negara Argentina, ya, negaranya tidak lolos apa itu kualifikasi semifinal ya Piala Dunia. Ya, prestasinya hancur lebur ketika bermain dengan negaranya. Tapi ketika bermain dengan klub Barcelona, ya Barcelona ya, itu prestasinya Messi bagus. Nah ini contohnya. Begitu juga dengan misalkan Cristiano Ronaldo, itu juga denyut jantungnya itu dalam 1 menit itu kurang dari 60 denyut per menit. Dan itu tidak menunjukkan adanya gangguan irama jantung, gangguan impuls jantung. Enggak, karena memang tingkat kebugarannya sangat tinggi sekali. Ya, tetapi pada orang normal, ya pada orang normal itu ritme bradikardi dengan gejala pening atau pusing, nyeri kepala atau sinkop itu berarti ada gangguan bradikardi, ya, gangguan bradikardi. Oke, termasuk juga pada individu yang mengkonsumsi beta blocker, obat-obatan kategori beta blocker, ya. Eh, contohnya ada bisoprolol, ya, isoprolol itu ada kategori obat-obat beta blocker itu akan membuat eh, ritmenya bradikardi sehingga sangat penting sekali sebelum ngecek atau kita membaca rekaman EKG kita tanyakan kepada pasien apakah pasien mendapatkan mengkonsumsi obat-obat kategori beta blocker supaya tidak misdiagnosis, ya, tidak membuat kesalahan keputusan klinis. Oke, berikutnya adalah sinus takikardi. Berarti kan ritme sinusnya itu kecepatannya lebih dari 100 denyut per menit, ya. Dan ini akan meningkatkan kebutuhan oksigenasi otot, ya, sehingga beban jantung meningkat. Dan sinus takikardi ini biasanya kan muncul setelah itu serangan jantung. Nah, biasanya seperti itu ya. Kita harus mewaspadai, ya, ya, mewaspadai. Mohon maaf, kita break dulu sebentar karena ada iklan dulu. Oke, mohon maaf, kita lanjutkan lagi, ya. Oke, ini contoh dari sinus takikardi. Dari jarak R intervalnya itu sangat rapat sekali, ya, rapat sekali. Oke. Kemudian ini yang pertama. Ciri berikutnya adalah antara gelombang T dengan gelombang P itu hampir tidak memiliki jarak, tidak memiliki garis isoelektris. Ya, ini contohnya. Ini antara gelombang T dengan gelombang P itu hampir tidak ada garis isoelektris. Ya, jadi dilihat dari jarak R interval, kemudian juga dilihat dari jarak antara gelombang T dengan P, ya, T, P, ya, dan seterusnya. Ya, ini adalah gambaran dari sinus takikardi.
Next adalah eh, PAC ya. PAC itu apa? Prematur atrial kompleks. Atrial berarti ini masalahnya tetap ada di atrium. Ya, masalahnya tetap ada di atrium. Yaitu denyut yang terjadi lebih cepat dibandingkan ritme yang ada yang berasal dari atrium. Yaitu gelombang R datang lebih awal atau lebih cepat dibandingkan R ritme yang sudah ada. No, ada di mana itu? Ini kan R. Oke ya. Lalu ini R. Oke. Ini R. Ini R lagi. Ya, ini juga R. Lah kok nyempil di sini ya. Ya, ini tiba-tiba muncul ujuk-ujuk mak bedunduk. Nah, muncul ya, muncul ini ya. Nah, ini adalah gelombang R yang datang lebih awal ya, datang lebih awal ya. Nah, ketika menjumpai EKG seperti ini biasanya pasien juga mengkonfirmasi mengeluh palpitasi atau jantungnya itu deg-degan terus ya, deg-degan terus ya. Atau pasiennya merasa deg-degan itu tiba-tiba kok hilang, deg-degan muncul lagi ya. Ya, seperti itu. Nah, ini berbahaya tidak? Ya, ini termasuk kategori gelombang EKG yang tidak berbahaya. Terus, ini lagi ada tambahan SVT, supraventricular tachycardia. Takikardinya itu di atas ventricle. Denyut jantungnya cepat melebihi 150 denyut per menit. Ciri khasnya apa? Ciri khasnya itu gelombang P-nya hilang. Ya, gelombang P-nya hilang ya. Jadi ini tidak tahu ini ya. Nah, coba lihat yang mana itu ya. Gelombang P-nya hilang ya. Karena apa? Ini harusnya ini adalah S. Kemudian ini T. Oke. Jadi ini adalah S kan R nih. Oh, kemudian S ini T. Nah, P-nya hilang langsung Q R S T. Nah, P-nya hilang ya. Contohnya adalah supraventricular tachycardia. Terdiri dari dua paroksimal atrial dan multivokal atrial. Kemudian ada atrial flutter. Apa itu atrial flutter? Gelombang P digantikan dengan gelombang F. Gelombang F itu menyerupai rahang yang menggigil, ya, rahang yang menggigil. Gelombang P-nya, jadi ada di P. Ini Q, berarti ini adalah P-nya ya. Nah, ini P. Ini Q. Ini R ya, sorry, ini R. Kemudian ini adalah P. Ya, kemudian ini di bawah ini ada Q, ini R, lalu ini S ya seperti itu. Jadi gelombang P-nya itu menyerupai rahang yang menggigil gertak. Adavatar ini ciri khasnya itu adalah hemodinamik stabil. Tekanan darah, denyut jantung, saturasi oksigennya stabil, normal. Ya. Terus QRS-nya itu tidak mendahului gelombang P. Jadi selalu muncul ada gelombang P itu tetap ada sebelum QRS kompleks. Ya, itu. Oke, lanjut. Nah, inilah mulai yang membahayakan. Kalau yang supraventrikular itu kan masalahnya ada di atrium, ya, ada di atrium. Sekarang yang membahayakan ada di ventricle. Ventrikular arrhythmia dihasilkan dari depolarisasi spontan area di dalam ventricle myocardium. Ya, lokasi impulsnya dibangkitkan disebut dengan ektopis fokus, durasi QRS lebih panjang dari normal. Ya, ini adalah ciri khasnya. QRS-nya panjang, ya. Ini ciri khasnya. Satu, PVC.
prematur ventricular kompleks. QRS-nya kompleks, lebar, dan aneh. Terlihat lebih awal menyela ritme yang ada. Ya, kenapa? Ya ini loh. Ya, ini adalah QRS kan ini kan. Ini QRS. Harusnya kan sempit kan? Kalau dilihat dari sebelumnya, nah kan, kan sempit nih, ya toh? Ini kan sempit. Ini QRS, ya kan? Ini kan jaraknya dari sini sampai sini sampai sini aja kan? Oke ya. Nah, ini sampai sini aja. Tapi pada PVC ini jaraknya lo panjang banget. Ya, ini loh. Ini Q, ini R, dan ini S. Ya, panjang ya. Nah, secara klinis ini pasien merasa palpitasi, ber, ber apa ya, deg-degan, ya deg-degan. Kemudian ketika kita auskultasi, palpasi, kita raba denyut arteri radialis ini teraba tidak teratur. Ya, ini ada suatu ketika ini tidak teratur. Jadi ketika kita palpasi arteri itu kita juga mengidentifikasi keteraturan ritmenya. Ya, keteraturan ritmenya. Oke. Kemudian ada lagi, ini yang PVC, ini ada bentuknya ini ya. Ya, ini seperti ini. Ini adalah PVC. Oke. Ya. Kemudian ada lagi yaitu ventricular begimini. Ventricular begimini adalah PVC yang terjadi setiap dua denyut. Ya, jadi ini R. Nah, ini R-nya aneh ini ya. Oh, kenapa R-nya aneh, Pak Yoga? Karena seharusnya R itu tajam, sempit. Tetapi ini kan R-nya kan tumpul dan lebar kan? Ya, no. Ini ya, ini aneh kan? Oke ya. Nah, ini juga aneh ya. Nah, ini adalah ventricular bigemini. Oke ya, ventricular bigemini. Baik, nah selanjutnya selesai ya. Berarti untuk kelistrikan jantung yang berbahaya itu ada dua. Apa itu? PVC, prematur ventricular kompleks, dan ventricular bigemini. Yang lainnya ya eh, masih bisa ditoleransi. Ketika ditoleransi kapan? Ketika fase istirahat mungkin masih aman ya, tetapi pada saat exercise kita harus terus memonitor jangan sampai muncul PVC ya, prematur ventricular kompleks maupun ventricular bigemini. Kenapa? Itu akan menyebabkan ventricular fibrillation. Ketika itu berubah menjadi ventricular fibrillation, maka pasiennya akan terjadi shock kardiogenik. Itu harus segera mengaktifkan kode biru, ya kode blue. Nah, saudara yang sering nonton drama Korea pasti tahu ya kode blue, kode blue, kode blue, kode blue ya. Itu harus segera dilakukan resusitasi jantung paru. Ketika itu tidak terjadi, maka pasien bisa meninggal dunia. Tidak tertolong itu bisa meninggal dunia itu ya, ventricular fibrillation. Ventricular fibrillation diawali dari prematur ventricular kompleks atau diawali dari ventricular bigemini. Ada dua yang harus saudara waspadai. Saya kira ini yang bisa Pak Yoga sampaikan. Eh, mohon maaf, pertemuan kali ini Pak Yoga hanya bisa memberikan materi secara asinkron dengan rekaman Zoom. Nanti
Silahkan saudara catat kalau ada pertanyaan dan kita bahas pertanyaan itu, kita diskusikan pada pertemuan tatap muka langsung di laboratorium di pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah saya akhiri sekian.